Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Witanto dengan NIM 2130801075. Hari ini saya akan membawakan materi tentang Spongyla lacustris atau spons air tawar yang berasal dari filum Porifera. Porifera atau spons merupakan kelompok hewan multiseluler yang hidup menetap atau sesil dan sebagian besar ditemukan di laut. Namun terdapat pula beberapa spesies yang mampu hidup di perairan tawar. Salah satunya adalah Spongyla lacustris, di mana spesies ini menjadi sangat penting dalam studi limnologi atau ilmu tentang perairan tawar karena fungsinya dalam ekosistem serta peranannya dalam interaksi simbiotik dan filtrasi partikel air. Spongyla lacustris adalah salah satu spesies spons air tawar yang paling umum ditemukan di belahan bumi utara. Spons ini hidup menempel pada substrat keras seperti batu, batang kayu yang terendam, ataupun struktur buatan manusia. Spons ini memperoleh nutrisi melalui proses filtrasi air, di mana partikel makanan seperti plankton dan detritus disaring dari air yang masuk melalui pori-pori tubuhnya. Uniknya, spons ini dapat membentuk struktur tahan yang disebut gemula yang berfungsi sebagai alat reproduksi aseksual dan bertahan di musim dingin atau kondisi lingkungan ekstrim. Selanjutnya ada karakteristiknya, di mana secara morfologi spons ini memiliki bentuk tubuh yang fleksibel dan tidak simetris, memiliki warna tubuh yang biasanya warna hijau terang karena adanya simbiosis dengan alga hijau atau Zooxlorellea. Tubuhnya memiliki spikula silika berbentuk jarum sebagai rangka internal dan tidak memiliki jaringan sejati, sistem pencernaan, ataupun sistem saraf. Secara fisiologi, spons ini memiliki sistem pencernaan di mana makanan disaring melalui sistem kanal air atau water canal system. Kemudian air masuk melalui pori kecil atau ostia dan dialirkan ke dalam rongga tubuh dan keluar melalui osculum. Kemudian spons ini juga memiliki koanosit atau sel leher yang berperan penting dalam menciptakan arus air dan menangkap partikel makanan. Selanjutnya, karakteristik secara reproduksi, di mana spons ini bereproduksi secara aseksual dan seksual. Secara aseksual, ini melalui pembentukan gemula, yaitu bola berisi sel-sel topipotent atau archaeocyte yang mampu membentuk individu baru. Kemudian secara seksual, ini menghasilkan gamet dan mengalami fertilisasi internal. Kemudian larva yang berkembang dilepaskan dan menempel di substrat yang baru. Selanjutnya adalah sejarah untuk spons ini, di mana spesies ini dideskripsikan oleh Carl Linnaeus pada tahun 1759 dan sejak itu menjadi salah satu spesies spons air tawar yang paling banyak dipelajari. Di era modern, Spongyla lacustris digunakan di dalam berbagai penelitian ilmiah, terutama pada bidang simbiosis karena hubungan mutualistaknya dengan alga hijau, regenerasi karena spons ini dapat pulih dari kerusakan tubuh dengan sangat cepat, menjadikannya model ideal dalam studi regenerasi jaringan. Kemudian dalam studi ekologi mikroba, di mana spons ini mengandung banyak komunitas mikroba yang berperan dalam metabolisme dan siklus zat. Berikutnya ada klasifikasinya, di mana spons ini termasuk dalam kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Demosponghiae, order Spongylidae, famili Spongylidae, genus Sponglia, dan spesies Spongyla lacustris. Selanjutnya ada manfaatnya, di mana spons ini memiliki manfaat ekologi sebagai penyaring alami, di mana spons ini mampu menyaring partikel organik dan mikroorganisme dari air sehingga menjaga kejernihan air dan membantu dalam siklus nutrien. Selanjutnya berfungsi sebagai habitat mikroorganisme, di mana tubuh spons ini menyediakan tempat hidup bagi berbagai jenis bakteri, protista, dan invertebrata kecil. Selanjutnya berfungsi sebagai simbiosis fotosintetik, di mana alga yang hidup dalam spons ini membantu menghasilkan oksigen dan bahan organik. Selanjutnya ada manfaat secara ilmiah, di mana bisa
Selanjutnya ada manfaat secara ilmiah, di mana spons ini bisa bermanfaat dalam model penelitian, dan spons ini juga digunakan dalam studi regenerasi dan diferensiasi sel. Kemudian manfaat dalam studi ekositologi, karena spons ini sensitif terhadap polutan, ini digunakan sebagai bioindikator dalam pemantauan kualitas air tawar. Selanjutnya ada manfaat potensial di masa depan, di mana untuk di bidang bioteknologi, spekulasi silika dari spons ini sedang diteliti untuk digunakan dalam rekayasa jaringan karena strukturnya yang unik dan biokompatibel. Selanjutnya dalam bidang farmasi, itu di mana beberapa spesies spons ini menghasilkan senyawa bioaktif yang potensial sebagai antibiotik atau anti kanker. Meskipun belum terbukti, ini membuka potensi eksplorasi lanjutan. Kesimpulan, Spongyla lacustris ini bukan hanya sekedar spons air tawar biasa. Keunikan biologisnya, kemampuan regenerasi, serta simbiosis dengan alga dan peran ekologisnya membuat spesies ini sangat penting dalam riset lingkungan dan biologi dasar. Kedepan, potensi spons ini dalam bidang bioteknologi dan pengolahan lingkungan semakin menarik untuk diteliti secara lebih dalam. Pelindungan habitat dan konservasi spesies air tawar seperti ini harus diperhatikan karena mereka adalah indikator utama kesehatan ekosistem perairan. Terima kasih, itu saja materi yang saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.